Baiklah anak-anak, sambil melihat materi yang Ibu tayangkan, kalian juga boleh berpatokan kepada buku, siapkan buku catatan, karena apa nanti materinya, pengertiannya mungkin tidak sama dengan yang ada di buku paket ya. Mudah-mudahan suara Ibu terdengar ya nak ya, terdengar ya? Iya Bu. Terdengar ya. Saya pindahin dulu di sini ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari hari ini tentang hukum bacaan mat. Kalau pekan lalu kita belajar tentang perilaku hidup apa kemarin? Masih ingat materinya? Hemat, sederhana. Hemat, rendah hati dan sederhana. Ya. Nah, jadi apa materi yang kemarin kita sudah pelajari, tolong diterapkan, bukan hanya sekedar dipahami. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat ini adalah salah satu dari bagian ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid itu ilmu tentang apa kira-kira? Ada yang paham? Tentang ya, Faiza. Ilmu tajwid ada bacaan. Boleh, karena kita bacaan ambil daftar nilai, jadi nanti siapa yang aktif menjawab itu dapat nilai plus dari Ibu ya. Daftar nilai dulu. Ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Ada yang bisa? Ilmu tajwid adalah ilmu tentang pembacaan. Faiza. Apa tadi Faiza? Cara membaca Al-Quran dengan hafal. Tentang tata cara membaca Al-Quran. Faiza absen 8 ya. Direkam di sini. Itu sebagai tanda. Ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Betul sekali anak-anaknya. Nah, di sini ada bagian dari ilmu tajwid yaitu tentang hukum bacaan mat. Apa hukum bacaan mat? Hukum bacaan mat adalah bacaan yang dipanjangkan. Sudah dibaca malam tadi di buku paket? Bacaan mat adalah hukum bacaan yang dipanjangkan. Ya, itu namanya hukum bacaan mat. Kemudian, maaf, hukum bacaan mat ini dibagi menjadi dua anak-anak. Boleh difoto ya, ini di kamera Ibu boleh difoto. Atau di screenshot boleh, kalau yang pakai laptop boleh di screenshot. Hukum bacaan mat ada dua, yaitu ada mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i ini adalah mat yang asli ya, mat yang belum ada perubahan. Ya. Sedangkan mat far'i itu adalah cabang daripada mat itu sendiri. Di sini mat far'i itu dibagi menjadi sebenarnya ada 13 macam. Namun yang kita pelajari kali ini hanya 4 saja, 5 dengan mat tabi'i. Pertama ada mat wajib mutasil, kemudian ada mat jaiz munfasil, kemudian ada mat arid lisukun dan mat iwad. Jadi hanya 5 mat saja yang kita pelajari hari ini anak-anak ya. Oke, kita buka satu persatu. Ini supaya tidak ganggu gimana ya. Oke, di bawah. Mat, kita mulai dari sini. Mat artinya bacaan yang dipanjangkan. Ingat-ingat ya, mat adalah bacaan yang dipanjangkan. Ini harus hafal dulu nanti ya. Kemudian di sini kita awali dari mat tabi'i, mat asli, yaitu mat yang biasa. Apa pengertian daripada mat tabi'i? Jika ada alif, ya, pahami, jangan konsen ya, karena nanti habis ini Ibu beri waktu 2 menit menghafal. Jika ada alif terletak sesudah harokat fathah, kemudian ada wawu mati terletak sesudah harokat dhamma, ada ya mati terletak sesudah harokat kasroh. Maka dibaca panjang 2 harokat. Ibu ulangi lagi, sambil boleh difoto kamera Ibu supaya lebih mudah menghafal, karena di buku paket pengertiannya agak rumit anak-anak, jadi Ibu sederhanakan di sini.
Mat tabi'i adalah apabila atau jika ada alif terletak sesudah harokat fathah. Paham harokat fathah? Fathah paham nggak? Harokat fathah, tahu ya? Paham. Paham ya? Paham. Kemudian wawu mati terletak sesudah harokat doma. Harokat doma paham yang kayak kecambah? Paham ya? Kemudian ya mati terletak sesudah harokat kasroh. Maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya di sini, ini kebetulan tidak ada harokatnya. Nampak nggak huruf Arab ini? Sa, ma, na, wa, ha. Ini tidak boleh kita panjang sa, ma, tidak boleh. Karena hanya di 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketuk anak. 1, 2. 1, 2. Jadi di sini ada alif terletak setelah harokat fathah. Seharusnya di sini ada fathah. Ya. Sekarang Ibu kasih contoh berikutnya dalam pengertiannya. Nah, di sini anak-anak. Tadi pengertian matobi apabila ada alif terletak setelah fathah. Ini contoh. Wa mimma, ya. Di sini alif terletak setelah fathah. Wa mimma, berhenti. Tidak boleh kita panjangkan wa mimma. Tidak boleh ya. Nah, ini kenapa? Karena ini matobi'i. Matobi'i panjangnya hanya 2 harokat. Kemudian apabila ada wawu mati terletak setelah doma. Kita cari contoh di sini. Nah, di sini. Yuk minuna. Yuk minuna. Mana matobi'inya? Nu. Ya, di sini nu. Kenapa nu? Ada wawu mati terletak setelah doma. Maka disebut matobi'i, dibaca panjang hanya 2 ketuk atau 2 harokat ya. 1 alif sama dengan 1 alif. Yuk alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ya. Di sini wawu mati terletak setelah doma. Kemudian pengertian yang ketiga tadi, apabila ada ya mati terletak setelah kasroh. Di sini contohnya. Alladzina di. Nah, di sini matobi'i, ya mati terletak setelah kasroh. Sekarang kembali lagi ke materinya ya tadi. Sekarang dihafal, Ibu beri waktu 1 menit, bisa enggak menghafal pengertian matobi'i? Karena kalau kita tidak hafal pengertian matobi'i, kita tidak akan bisa belajar mat-mat yang lainnya nanti. Karena semua berhubungan dengan matobi'i. Bisa kira-kira 1 menit atau 2 menit? Nah, kita baca sama-sama, coba. Jika ada alif sama-sama. Jika ada alif terletak sesudah harokat fathah. Jika ada wawu terletak sesudah harokat doma. Jika ada terletak sesudah harokat kasrah, maka dibaca panjang 2 harokat. Ada sudah hafal? Oke, Ibu berikan waktu 1 menit ya. Gampang kok materinya ya. Kalau ini sudah hafal, nanti yang sudah hafal angkat tangan. Pakai angkat tangan, langsung baca. Nanti Ibu masukkan di sini ada nilai keaktifan ya. Ibu dapat nilai keaktifan. Kita pakai Zoom. Ini beruntung bagi anak-anak yang sudah gabung ya. Jadi ada nilai tambahan. Oke, Ibu tunggu sambil menghafal. Nanti yang sudah hafal angkat tangan ya. Sebutkan nama, kelasnya kelas berapa. Jika ada alif terletak sesudah fathah. Wawu mati terletak setelah doma. Ya mati terletak setelah kasroh. Maka dibaca panjang 2 harokat. Itu pengertian daripada mat tobi'i. Insya Allah bisa, Nana. Kalau mat tobi'inya hafal, nanti belajar mat yang lain akan mudah sekali. Ya. Sudah apa? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Naila Alfara, kelas berapa? 8E. 8E, oke. Lanjut, Naila.
Ya. Jika ada alif terletak sesudah harokat fathah. Ya. Jika ada waw mati terletak sesudah harokat dhammah. Ya. Jika ada ya mati terletak sesudah harokat kasrah, maka dibaca panjang 2 harokat. Oke, 100. Nilainya 100 ya. Gampang kan? Dapat nilai gampang belajar dengan ibu ya. Mudah-mudahan kita nanti semester genap bisa tatap muka ya, lebih gampang cari nilai dengan ibu nanti ya. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Ya, Muhammad Fadil kelas 8B. 8B ya, Muhammad Fadil. Sudah ada yang mewakili ya. Jika ada alif sesudah harokat fathah, Ya. Jika ada wawu mati setelah harokat domah, Ya. jika ada ya sesudah harokat kasroh, maka dibaca 2 harokat atau 2 ketuk. Iya, 100. Ada satu lagi, Bu beri kesempatan kelas A mungkin. Kelas Ibu sendiri nih. Siapa yang ingin mewakili kelas A? Kelas E sudah ada perwakilan, kelas B sudah, kelas A. Faiza mau? Ya, Ya, oke, Faiza. jika ada alif mati terletak sesudah harakat fathah. Iya. Jika ada waw mati terletak sesudah harakat dhammah. Iya. Jika ada ya mati terletak sesudah harakat kasrah, Iya. maka cara membacanya harus panjang 2 harakat. Iya, betul sekali. Oke. Ada yang ingin Terima kasih, Bu. menjawab lagi? Mengapa lagi? Menampilkan hafalannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya, kira-kira paham semua enggak nih? Atau masih ada yang mungkin ingin ditanyakan? Masih ada yang bingung? Sebelum Ibu lanjut ke mat berikutnya, karena kita ada 5 mat hari ini anak-anak. Ini baru mat yang asli, mat yang dasar, ya, yang yaitu namanya mat tobi'i. Tidak ada? Siap dilanjut? Siap ya? Oke, sekarang selanjutnya kita buka. Yang kedua, boleh sambil dibuka buku paket di situ, diseragamkan pengertiannya. Kalau yang di buku paket mungkin agak rumit ya memahaminya. Ini Bu simpelkan lagi, Bu sederhanakan lagi. Yang kedua adalah mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu pengertiannya, boleh di screenshot ya. Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata. Apabila Ibu ulangi, apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Hamzah itu tandanya seperti ini anak-anak ya. Bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata. Cara membacanya dibaca panjang 6 harokat. Ini salah Ibu ketiknya anak-anak karena memang ada lain-lain. Ada kitab yang lainnya membaca 5 harokat, ada kitab yang satunya lagi membaca 6 harokat. Ya. Ini jadi boleh dipanjangkan sampai 6 harokat. Ya. Contoh di sini, Ibu tunjukkan contohnya. Ya. Ini sama, contohnya Ibu buat sama dengan di buku paket kalian. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mana yang disebut mat wajib mutasil? Mana disebut? Kenapa disebut mat wajib mutasil? Karena di sini ada mat tobi'i. Ja di sini adalah mat tobi'i. Coba ingat-ingat lagi. Kenapa disebut mat tobi'i tadi? Ja ini. Karena mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Bukan. Kenapa ja disebut mat tobi'i? Karena ada alif terletak Fathah. ini janya ini disebut mat tobi'i, kemudian ketemu hamzah dalam satu kata maka disebut mat wajib. Ada cirinya anak-anak ya. Supaya kalian tidak lupa, ciri dari mat wajib itu biasanya ada harokat tebal di atasnya seperti ini ya. Nanti kalau mencari ayat di Al-Qur'an, ini ada harokat tebal, kemudian di depannya ada huruf hamzah. Itu sudah pasti mat wajib mutasil. Ya, gampang ya. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum Ibu lanjut. Paham ya, semuanya paham. Jadi coba dibaca sama-sama. Idza ya sama-sama.
Ini pasangannya. Lihat di buku kalian, di situ ada mat wajib, ada mat jaiz. Ini adalah pasangan. Apa pengertian mat jaiz munfasil? Pengertiannya apabila ada mat tabi'i. Ini semuanya berhubungan dengan mat tabi'i ya, anak-anak. Apabila ada mat Tabi'i bertemu alif dengan alif, Bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Namun dalam lafaz yang berbeda. maka boleh dibaca panjang 2 sampai 5 harokat. Kalau di buku paket kalian, mat jaiz munfasil itu pengertiannya apa? Coba dilihat di buku paket kalian. Mat jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Iya. Kalau di buku paket, di situ sama-sama diikuti hamzah. Berarti kita harus membedakan satu kata dan lain kata. Tapi Ibu sederhanakan pengertiannya. Kita bedakan supaya lebih nyaman ya. Kalau mat wajib itu bertemu hamzah, kalau mat jaiznya bertemu alif. Ya, ini supaya lebih mudah kalian mengingat ya. Jadi kalau mat jaiznya ini bertemu alif ya. Kita lihat contohnya di sini. Ya. Di sini wala antum abiduna ma a'bud. Mana contoh dari mat jaiz munfasil anak-anak? Di sini La dan la dan ma. La dan ma. wala antum. Nah, di sini wala antum. Kenapa disebut mat jaiz? Karena di sini ada mat tabi'i. Ya. La ada alif, alifnya karena bentuknya la seperti ini, sebenarnya ini alif didahului fathah. Kemudian ketemu alif tidak dalam satu kata. Ini wala antum itu dua kata. Wala wa sendiri, la sendiri, antum sendiri, ini ada 3 kata anak-anak sebenarnya ya. Kalau kita yang tahu artinya bahasa Arabnya. Tapi kalau bagi kalian yang belum paham bahasa Arabnya, cara membedakannya, mat jaiz itu pasti ketemu alif. Kalau mat wajibnya ketemu hamzah. Di sini ada contoh. Dibaca 2. Wala antum boleh. Wala antum boleh. Panjangkan lagi. Wala antum boleh. Ya, 2 sampai 5 harokat. Kemudian di sini ma'abud. Ini juga contoh dari mat jaiz munfasil. Kenapa? Kenapa ini contoh dari mat jaiz disebut mat jaiz munfasil? Karena terdapat mat tabi'i dan diikuti alif. iya, betul sekali Pak Iza 100. Ma'abud. Ya, di sini ada mat tabi'i ma, kemudian diikuti oleh alif dan tidak dalam satu kata. Kenapa tidak dalam satu kata? Karena ma ini kata tersendiri, abud kata tersendiri. Jelas ya? Jelas ya? Sandra jelas? Jelas. Jelas, Bu. Sandra bingung. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Oke. Bu. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Mat yang ketiga, mat arid li sukun. Ini sering kita ketemu anak-anaknya di dalam membaca Quran. Apa pengertian mat arid li sukun? Yaitu apabila ada mat tabi'i lagi. Pengertian mat tabi'i harus kita ingat, kita tanamkan di kepala kita. Apabila ada mat tabi'i bertemu huruf hidup di akhir ayat. Bertemu huruf hidup di akhir ayat. Maka dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Ya, contoh kita buka contohnya. Nah, di sini anak-anak. Mat arid li sukun. Tadi kalau kita mengingat mat arid li sukun berarti mat itu berada di mana? Di akhir ayat. Di akhir ayat. Langsung di Akhir ayat. Kita lihat di sini. Qul a'udzu birabbin nas di sini, na di sini mat tabi'i. Nah, ini mat tabi'i ya. Kenapa mat tabi'i? Karena ada alif didahului. Ada alif. Ini ada mat tabi'i. Fathah. Huruf hidup. Huruf hidupnya apa? Sin di sini. Si. Ya. Mat tabi'i bertemu huruf hidup berada di akhir ayat. Maka dibaca panjang 2 sampai 5 harokat. Ya.
Misalkan seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh? Harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. 3 kita panjangkan lagi. Karena punya suara bagus misalkan. Qul a'udzu birabbin nas. Misalkan boleh ya. Malikin nas. Ini juga mat arid lis sukun. Karena mat arid lis sukun itu pasti tempatnya di akhir ayat ya. Coba baca sama-sama. Qul a'udzu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Lanjut. Anak ini rata-rata mat alif disukun anak. Jadi tidak boleh membaca seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu tidak boleh, salah. Kenapa? Karena di belakangnya ada mat alif lis sukun. Jelas? Ini perlu konsentrasi. Kalau konsentrasi gampang sekali, tapi kalau tidak konsen ya ngulang-ngulang nanti kita memahami. Ya, paham ya? Kemudian Ibu lanjutkan materi karena kita kekejar oleh waktu ya, semakin lama kita pakai kuota semakin banyak nanti ya. Oke. Oh ya anak-anak, kalian sudah ada yang mendapat kuota dari Kemendikbud? Berarti nama Mbak Bayu. Sudah ada yang mendapat kuota internet dari Kemendikbud belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kita persingkat nggak usah bertele-tele. Dan yang terakhir ada mat iwat. Ini mat paling gampang. Apa pengertian dari mat iwat? Ya. Mat iwat itu apabila ada fathatain. Tahu tanda fathatain? Tanda garis dua. Ya, harokat yang double itu. Apabila ada fathatain berada pada akhir kalimat, ya atau fathahtain bertemu tanda wakaf yang mengharuskan berhenti atau pada akhir ayat ya. Maka cara membacanya tanwinnya dihilangkan dan dipanjangkan menjadi 2 harokat. Aduh, jaringan lagi nih. Oke, bisa didengar suara Ibu karena jaringan ya anak. Dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa lanjut. Karena di laptop itu tertulis jaringannya ya. Kemudian contoh di sini anak-anak sami'an. Di sini kan ini di akhir ayat nih. Sami'an. Maka cara membacanya bagaimana? Dipanjangkan harokatnya, tanwinnya dihilangkan. Sami'an menjadi sami'an. Basiron menjadi basiron. Menjadi hajimah. Lihat prakteknya di sini. Fa inna ma'al usri yusra. Padahal tulisannya yusron. Ada mana boleh sudah 1 tahun belanjanya. Yang disebut fathahtan di akhir kalimat. Ini seperti ini, yusron. Kemudian ada akhir ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi kita tidak membaca fa inna ma'al usri yusron, tapi fa inna ma'al usri yusra. Kenapa? Karena kita karena kita berhenti di akhir ayat. Kemudian inna ma'al usri yusra. Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al usri yusra. Paham ya? Sampai di sini tadi ada mat tabi'i, ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat alif lisukun, dan ada mat iwat. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, ya, untuk menyimpulkan materi kita. Ya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian mat wajib mutasil? Silakan. Ayo, Bu. Eva, buka kameranya, Nak.
Naila ya? Coba. Ya, tadi udah. Di kelas berapa? Naila ya? Naila ya? Yang tak, iya, Bu. Ya, dari kelas berapa Naila? 8E. 8C. Silakan. Mat wajib mutasil. 8E, Bu. Oh, 8E. Ya. Mat wajib mutasil. Oh, tadi sudah dapat nilai 100. Sekarang 100 Disebut lagi. mat Ya. Ya. disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Iya. Maka dibaca panjang berapa? Baca panjang 3 alif dalam kurung 6 harakat. Oke, bagus sekali. 100 untuk Naila. Ada lagi? Sekarang tolong jelaskan ke Ibu pengertian daripada mat arid li sukun. Siapa yang bisa angkat tangan? 100 nanti kalau bisa. Oh. Dari kelas anak, mana kelas kami? Kelas Ibu sendiri nih? Tadi ada nama Levi ya. Levi, coba Levi, jawab Levi. Sebut mat aridli apabila terdapat mat tabi'i diikuti wakaf atau terdapat mat tabi'i. Nanti Ibu stop share dulu ya supaya kalian tahu semua. Di sini ya. Sekarang siapa yang mau menjawab pengertian daripada mat arid li sukun? Ini ada 48 yang bergabung anak-anak ya. Nah, jadi Ibu screenshot dulu. Ya. Oke. Ya, mat arid li sukun yaitu apabila angkat tangan waktunya durasi ya. Ada Ya, Nabil Asma kelas berapa? Nabil kelas berapa? 8B. Oke, ya. Nabil Asma. Suaranya enggak kedengaran, Nabil? Nah, tolong dibuka itu speakernya. Masih kamu mute-kan ya speakernya? Oke, dibuka. Sudah? Enggak kedengaran, Nabil. Sudah buka speaker belum, Nak? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ini baru kedengaran. Oke, ya. Mat arid li sukun. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir hamzah, maka dibaca dengan 6 harakat. Iya. Apabila ada mat tabi'i bertemu huruf hidup berada di akhir ayat. Oke, betul sekali. 100. Sekarang apa yang dimaksud dengan maca ismun fasil? Kata siapa yang bisa? Danis, ya. Baca ismun fasil. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Iya, betul sekali. Danis kelas A ya. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan mat iwat? Siapa yang mau jawab? Yang dimaksud dengan mat iwat. Ya. Gampang sekali ini mat iwat. Apabila ada huruf fathah tanwin berletak pada wakaf. siapa yang jawab ini? Kalimat. Angkat siapa namanya yang jawab? apabila ada kalimat yang bertemu tanda wakaf yang Angkat tangan dulu. Siapa yang jawab? dapat Tangan dulu. Angkat tangan dulu. Supaya ada nilainya. Kalau tidak ada tangan, semua kedengaran suaranya Ibu nggak bisa menjawab. Ya, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Pakai raise hand boleh. Ada? Siapa mau jawab? Yuk, kalian bisa. Ya, sayang nilai 100 melayang nih. Ya. Ada gantian ya. Tadi sudah. Saya Bu Kaila. Kaila kelas. Mana kameranya Kaila? 8E. Ya, dibuka kameranya. Kaila. Ya. Kaila 8 ya. 8E Bu. Ya, kameranya buka Kaila. Oke Bu. Ya. Ya. Apabila ada fatain berada pada akhir kalimat yang bertemu tanda wakaf yang mengharuskan berhenti atau pada akhir ayat. Iya. Iya. Maka cara membacanya, tanwin dihilangkan dan dipanjangkan 2 harakat. Iya, betul sekali. Sekarang yang terakhir ini semuanya wajib apa?
tentang mat tabi'i. Karena kalian belajar 4 mat tadi, kalau tidak hafal mat tabi'i, kalian tidak bingung ya, karena semuanya berhubungan dengan mat tabi'i, tidak akan paham kalau tidak hafal mat tabi'i. Sekarang dihafalkan mat tabi'i dulu. Kemudian siapa yang sudah hafal silahkan sebut nama, angkat tangannya, Ibu kasih nilai. Ya. Dapat nilai ya. Pokoknya kalau belajar dengan Ibu aktif dapat nilai. Nah, pengertian mat tabi'i adalah, siapa bisa? Karena ini harus hafal nih pengertian mat tabi'i, supaya mat-mat yang lain. Nggak ada alif terus. Bila ada alif terletak setelah Harakat. ya, Harokat kemudian fathah. ada dhamma terletak setelah ya ada dhamma. Mati. Ada wawu, Harakat dhamma. ada wawu terletak setelah dhamma. Ada ya mati terletak setelah Setelah kasroh. Kasroh. Maka dibaca panjang 2 harokat. Kenapa anak-anak kita? Harakat. Ya, ada yang sudah hafal? Ada yang angkat tangan? Yang sudah hafal? Ya. Muhammad Hafiz mau jawab? Atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya? Mbak Ibu Levi, tunjuk, ya. Ibu pengen dengar suara Levi. Kelas 8A. Suara Levi kelas 8A. Mana Levi? Levi, tolong jelaskan pengertian daripada mat tabi'i. Mana Levi? Tidak bersuara, lepas ya, kita nilainya lepas ini. Kemudian ini yang apa sih? Windy Septia. Windy Septia. Kelas berapa Windy? Kelas C ya. Oke. Apa pengertian mat tabi'i Windy? Terletak sesudah harakat fathah. Jika ada waw mati terletak sesudah harakat dhammah. Jika ada ya mati terletak sesudah harakat kasrah.